Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrul Muhammad Syafiq dari kelas PI1G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Untuk yang pertama ada pengertian prinsip. Prinsip berasal dari kata prinsipal yang bermakna asal, dasar. Prinsip sebagai dasar, pandangan dan keyakinan pendirian, seperti berpendirian mempunyai dasar atau prinsip yang kuat. Ahmadi menyatakan bahwa maksud dasar pendidikan ialah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaannya pendidikan. Karena kita berbicara pendidikan Islam, maka pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan ialah pandangan hidup Islami atau pandangan hidup Muslim yang pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat transenden, universal, dan eternal. Nah, kemudian yang kedua, pengertian pendidikan agama Islam. Dalam rangka yang lebih terperinci, Muhammad Yusuf Al-Qaradawi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusiawi seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia hidup dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Kemudian, prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Nah, pandangan Islam yang bersifat filosofi terhadap alam jagat raya ini, terhadap manusia, terhadap masyarakat, terhadap pengetahuan, dan terhadap akhlak secara jelas tercermin dalam prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dalam pembelajaran, pendidik merupakan fasilitator atau sebagai orang yang mendidik para peserta didik supaya bisa menumbuhkan rasa nilai-nilai Islami. Ia harus mampu memberdayakan beraneka ragam sumber belajar. Dalam memimpin proses pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang pertama ada prinsip integral dan seimbang. Apa sih maksud dari prinsip integral? Prinsip integral yaitu pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. Allah pula yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Hukum-hukum mengenai alam fisik disebut sunnatullah, sedangkan pedoman hidup dan hukum-hukum untuk kehidupan manusia telah ditentukan pula dalam ajaran agama yang disebut dinullah yang mencakup akidah dan syariat. Yang kedua ada prinsip seimbang. Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi dalam pendidikan Islam, prinsip seimbang jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang antara untuk mempelajari agama Islam dan mempelajari sains-sains, ilmu-ilmu yang tidak ada unsur kaitannya dengan agama Islam itu harus seimbang antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan hubungan dengan Allah dan sama manusia, hak dan kewajiban, begitupun yang lainnya. Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam harus menjadi perhatian. Nah, itu. Jadi harus ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang kemudian ada prinsip bagian dari proses rububiyah. Al-Quran menggambarkan bahwa Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta, dan Rabbul Alamin, pemelihara semesta alam. Dalam proses penciptaan alam semesta termasuk manusia, Allah menampakkan proses yang memperlihatkan konsistensi dan keteraturan. Hal demikian kemudian dikenal sebagai aturan-aturan yang diterapkan Allah atau disebut sunnatullah. Kemudian ada prinsip membentuk manusia yang seutuhnya.
Manusia yang menjadi objek pendidikan Islam ialah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Quran dan hadis. Potret manusia dalam pendidikan sekuler diserahkan pada orang-orang tertentu dalam masyarakat atau pada seorang individu karena kekuasaannya, yang berarti diserahkan kepada angan-angan seorang atau sekelompok orang semata. Jadi yang ketiga ada proses membentuk manusia yang seutuhnya. Kemudian prinsip selalu berkaitan dengan agama. Pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan memantapkan kecenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Agama menjadi petunjuk dan penuntun ke arah itu. Oleh karena itu, pendidikan Islam selalu menyelenggarakan pendidikan agama. Namun, agama di sini lebih kepada fungsinya sebagai sumber moral nilai. Kemudian ada prinsip terbuka, ada prinsip perbedaan individual, prinsip pendidikan Islam adalah dinamis, dan masih banyak lain prinsip-prinsipnya. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.